kita simak paparan dari CEO Borneo Placer Indonesia untuk launching, nanti akan segera di launching RBM dan juga new fitur di Borneo Schematic. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin memaparkan sedikit beberapa fitur di Borneo Schematic yang sebenarnya sudah sangat capek, sangat berusaha kita buatkan, tapi saya yakin banyak dari teman-teman yang belum menggunakan fitur itu. Ya, saya langsung saja. Yang pertama kita ada fitur yang sebelah kanan sini, troubleshooting. Ya, sebelah kanan atas ini. Jadi teman-teman, kenapa saya harus paparkan ini? Karena teman-teman pulang dari sini kan bawa Borneo Schematic semua, biar maksimal gitu ya. Apa ini troubleshooting yang kanan yang ini? Apa ini troubleshooting? Kalau saya klik troubleshooting, troubleshooting ini adalah kumpulan kasus-kasus down yang selama ini kita minta dipaparkan oleh para pengguna Borneo Schematic. Kita pancing dengan hadiah-hadiah bulanan. Di Borneo Schematic setiap bulan kita bagi-bagi hadiah, puluhan juta kita bagi ya. Sampai sekarang sudah tahap ke-7 atau ke-8 yang kita undi setiap tanggal 15. Apa gunanya, apa manfaatnya dari membuat postingan berhadiah adalah dengan demikian kami meminta teman-teman untuk memposting kasus-kasus down. Lalu apa tujuannya? Apakah sekedar hanya posting down saja? Sebenarnya yang saya inginkan dari itu adalah bahwa kami ingin teman-teman pengguna Borneo Schematic bisa belajar dari Borneo Schematic, dari kasus-kasus yang pernah down yang dikerjakan oleh teman-teman pengguna Borneo Schematic. Caranya gimana? Dengan kami adakan satu fitur ini, namanya fitur troubleshooting. Caranya gimana teman-teman? Klik di sini troubleshooting. Saya langsung saja akan mengantarkan teman-teman ke sini. Kalau Anda klik troubleshooting ini, di sini teman-teman tinggal klik. Teman-teman lagi punya kasus apa? Misalnya ini tujuannya apa? Supaya teman-teman yang tidak kursus tapi pengen belajar dari kasus-kasus down yang ada bisa belajar dari fitur ini. Misalnya lagi ngerjakan Samsung, ketik aja Samsung. Samsung apa? Charging misalnya. Maka semua kasus charging sini akan muncul di sini. Ada puluhan kasus tentang charging akan muncul di sini. Tinggal lihat mana yang ingin diketahui. Kita klik salah satunya, misalnya oh saya lagi pas ada kasus Samsung G532F charger. Coba saya klik, siapa tahu kasusnya sama dengan kasus yang saya hadapi. Bisa dipakai untuk belajar. Maka ketika kita klik akan mengarahkan kita ke grup Borneo Schematic, ke kasus yang dikerjakan tersebut. Seperti ini. Ya. Maaf kalau jaringannya kurang bagus. Di sini diceritakan ada kasus down G532, diceritakan kronologisnya. Bukan cuma kronologisnya, termasuk gambar-gambarnya gimana. Buat apa bikin seperti ini? Tujuannya supaya ini menjadi wadah edukasi. Siapa tahu teman-teman daripada nonton dangdutan, ya kan? Mending lihat-lihat kasus-kasus down. Siapa tahu bisa ikut down. Kalau mau sukses seperti Babe, lihat testimoni Babe bagaimana, kita coba kerjain juga. Itulah kenapa kita adakan fitur ini. Dan fitur ini mahal. Mahal. Kenapa? Karena untuk fitur ini teman-teman untuk satu kali down saya kasih kaos. Baru posting satu down dapat kaos Borneo Placer. Ada yang sudah dapat kaos di sini angkat tangan? Langsung dikirim kan? Nggak pakai lama kan? Anda posting down, diverifikasi tim saya, dikirimin. Selain itu, setelah teman-teman 10 kali down, setiap 10 kali down teman-teman punya dapat satu kupon undi. Kupon undi itu kita undi setiap tanggal 15. Ada yang sudah dapat undian bulanan di sini? Sudah dapat? Yang dapat mikroskop ada? Yang sudah dapat mikroskop? Yang dapat blower? Ada ya? Masya Allah. Jadi tiap bulan. Dan hebatnya lagi, mulai beberapa bulan yang lalu hadiahnya boleh milih. Boleh milih maksudnya gimana? Kalau dapat hadiah utama boleh milih. Bang, saya butuhnya mikroskop, kita kasih mikroskop. Bang, saya butuhnya training offline, saya kasih training offline. Bang, saya butuhnya blower, kita kasih blower. Bang, saya udah punya semua, saya punya utang punya utang online banyak, minta uang cash 2,5 juta kita kasih. Dan itu setiap bulan kita kerjakan. Tujuannya untuk sampai untuk mendapatkan fitur ini. Jadi manfaatkan fitur ini untuk belajar. Paham ya sampai sini ya? Ini fitur pertama. Fitur kedua, teman-teman sekalian, di Borneo Schematic ada yang namanya combine. Saya harap para trainer bisa menggunakan ini mengajarkan ke siswanya.
Apa itu combine? Combine itu menyatukan dua page. Misalnya saya lagi membuka skematik seperti ini. Ya, saya buka skema, saya buka layout, saya pengen menyatukan supaya gampang baca skemanya. Layout ini saya combine, ini ada combine di atas. Ya, saya klik combine, lalu ini saya klik combine, lalu saya klik combine di kiri bawah. Ya, saya klik combine maka dia akan menyatu seperti ini. Tujuannya apa? Supaya mudah dalam membaca skema. Kita zoom. Kalau saya mau cari di sini saya klik, dia akan cari di kanannya. Ya, paham? Saya klik ini, dia cari di kanannya. Banyak yang belum pakai nih. Banyak yang belum pakai. Sama sebelah dari kanan juga boleh. Saya lagi cari ini, dia cari di sebelahnya. Fitur combine ini teman-teman sekalian, kalau sudah di close di kanan atas, kalau sudah kita lepas combine-nya, bukan cuman bisa menyatukan antara skema dengan diagram, tapi juga bisa menyatukan antara, misalnya saya lagi mengerjakan kasus, lagi lihat dioda mode, lalu dioda mode ini saya ingin juga melihat skemanya. Di skema saya juga mau lihat, maka saya klik combine keduanya, lalu saya combine. Maka dia bisa juga mengcombine keduanya seperti ini, ya. Tujuannya apa ya? Kalau saya lagi pengen baca jalur ini di mana ya? Saya klik jalur ini, maka dia akan mencari jalurnya di sebelah kanannya secara otomatis. Ini akan memudahkan teman-teman dalam membaca skema. Oke ya. Apakah cuman antara skema dengan layout? Apa cuma itu saja? Ternyata ini juga bisa dengan yang lain. Misalnya saya mau dioda mode, dan ini yang sering ya, misalnya saya lagi kerjakan kasus kamera, saya sambil baca kamera, saya juga kan waktu ngukur kamera, saya kan perlu lihat misalnya, atau saya lagi ngerjain ini ya, saya kan perlu tahu nilai dioda mode-nya berapa, betul nggak? Maka biasanya saya mengcombine antara dioda mode dengan kasus yang sedang saya hadapi. Ya, saya combine seperti ini, baru saya combine. Maka dia juga bisa tergabung seperti ini. Ya. Maka ketika saya sedang kerjakan kasus, misalnya saya lagi kerjain kasus ini nih, kamera. Saya pengen tahu nih, ini nilai dioda mode-nya berapa? Tinggal saya lihat, saya klik sini jalurnya. Maka di sebelah kanannya akan menunjukkan berapa besar nilai dioda mode-nya. Paham teman-teman? Paham ya? Ini akan mengcombine dua. Bukan cuma mengcombine ini teman-teman sekalian, masih bisa lagi mengcombine dengan yang lain. Bisa. Yang jelas apa yang tampil di sini semua insya Allah bisa dicombine. Ya. Misalnya juga bisa dicombine dengan dioda mode. Dengan bitmap. Nah, bitmap yang ada tulisan B ini adalah bitmap yang dibuat oleh Borneo. Walaupun mungkin nanti akan ada yang iseng-iseng bandel-bandel ya. Logo B-nya dihilangin itu bisa aja, tidak masalah ya. Bisa kita combine antara skema dengan bitmap juga bisa. Nah. Ya tinggal diklik. Dia akan cari jalurnya di sebelahnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau saya mau cari komponen di sini, tinggal saya klik di sini, dia di sini. Ya. Demikian sebaliknya, saya juga bisa mencari komponen dari sini. Misal saya mau tahu ini jalurnya kemana, maka dia akan cari di sini. Oke? Ini sangat enak dalam mengajar. Para trainer ini akan sangat memudahkan Anda dalam mengajar. Tidak pusing-pusing lagi ngajarin orang baca skema. Gitu. Oke, itu tadi fitur combine. Ada fitur apa lagi? Saya agak cepat karena saya bawa dua materi ini ya. Ada fitur apa lagi? Ada namanya fitur, saya tadi ketutup skemanya. Yang sering terjadi atau yang sering dialami oleh para teknisi adalah ketika lagi baca skema atau ketika lagi ngerjain kasus. Lagi ngerjain kasus nih. Misalnya cuma modal ini doang nih. Lagi ngerjain kasus, lagi ngerjain IC ini nih, lagi ngerjakan IC ini. Pada waktu dikerjain, dia angkat, misalnya dapat kasus short lah, dia angkat IC-nya, anggaplah dia short, dia cek panas, dia angkat IC-nya. Setelah dia angkat IC-nya, dia lupa, dia nggak tahu lah, karena namanya teknisi pemula ya, itu IC apa ya? Sering nggak kayak gitu? Atau IC ini
namanya IC apa? Karena saya perlu beli penggantinya, betul nggak? Atau saya perlu tahu IC ini persamaannya ada di handphone apa ya? Betul nggak itu jadi masalah? Sering jadi masalah? Solusinya apa? Posting di grup, tanya kiri kanan dan lain-lain. Untung kalau dikasih tahu yang benar, ya kan? Betul nggak? Nah, maka di Borneo Skematik ini menjadi sangat mudah. Bagaimana solusinya? Kita klik namanya Enable PCD. Kita klik Enable PCD. Enable PCD. PCD Part Compatible Database. Ini adalah fitur untuk mencari persamaan IC adanya di handphone apa saja. Walaupun saya nggak tahu IC-nya apa. Paham nggak? Saya cuma punya kode seperti ini, saya klik 2 kali. Kita tungguin sebentar. Maka nanti akan muncul di sebelah kanannya persamaannya ada di handphone apa saja. Dia akan sampaikan itu adalah U300. IC tersebut adalah WTR 3925. Persamaannya ada di sini nih. Oh, ternyata ada samanya di Google Pixel, ada persamaannya di iPhone 6s. Ada persamaannya di handphone ini. Teman-teman tinggal lihat bangkai handphone di bangkai itu ada yang mana, tinggal ambil, cabut. Bang, saya nggak tahu samanya yang mana. Wah, masalah lagi nih. Udah dikasih tahu persamaannya di mana kan, betul nggak? Tapi masih yang mana ya bang? Sering nggak kayak gitu? Ini ya, yang mana ya bang? Kalau masih dapat pertanyaan seperti itu, masih ada solusi. Solusinya gimana? Di sebelah kanannya, ini ada kode-kodenya. Ya, misalnya teman-teman ternyata punya, saya punyanya di Lenovo, atau saya punya apa? Saya punya di mana? Saya punyanya Motorola misalnya. Tinggal diklik aja ini kode di sini. Ya, cari misalnya, ternyata samanya di Motorola ini, atau di yang lain lah yang gampang-gampang apa, misalnya Samsung atau apa, atau Sony atau Xiaomi lah. Ya, Mi 4S misalnya. Oke, yang mana bang IC-nya? Tinggal kita klik nih, klik kodenya, klik. Tunggu sebentar, dia akan tanya, mau dibukain bro? Mau diliatin bro samanya yang mana bro? Kira-kira itu nanyanya ini. Ya, jawab iya. Maka dia akan membuka layoutnya dan menunjukkan IC-nya yang itu bro. Enak toh? Enak? Ya mudah sekarang jadi teknisi. Ya, mudah pak, jadi teknisi mudah sekarang. Now it's easy to be technician, right? You're not explaining in India because you don't know this feature, right? Next, after here, you're going home India, you sing kucu kucu hetahe and you explain this one, okay? Tapi kalau mau yang mudah, teman-teman sekalian, ribet kayak gitu misalnya. Kalau mau yang mudah, kalian masuk fitur di sini, namanya fitur PCD. Ya, fitur PCD, klik PCD. Klik PCD, kalau nggak mau seperti tadi ya, klik PCD, tunggu sejenis ini. Mau cari persamaan IC apa? Sebutkan satu. Sebutkan salah satu IC ayo. WTR 2965. Gitu Pak D? Begitu Pak D ya? Persamaannya di apa? Persamaan komponen apa konektor? Komponen kan ini? Komponen. Oke, search data Pak D. Di bawah banyak Pak D. Carilah persamaannya ada di handphone apa saja. Ini fitur keren banget. Terus terang aja. Keren banget. Dan untuk buat seperti ini saya butuh tim khusus lagi yang bikin ini datanya. Dan ternyata alhamdulillah bukan cuman ini. Ketika saya ke Papua, ke kotanya Bang Agihung, Bang, kita juga susah nih persamaan konektor, betul ya, Pak Agihung ya? Ini request di kotanya Agihung ini. Saya lagi seminar di kota Agihung, Bang, tolong dong buatin persamaan konektor. Oke, di sini ada lagi persamaan konektor. Handphone apa yang sedang Anda kerjakan? Misalnya Samsung, apa? V15 misalnya. Samsung V15, Infinix, apa? Vivo. Ya namanya juga pimpinan perusahaan kan udah jarang ketemu sama handphone Pak. Sombong. Kita cari, mau cari persamaannya apa? Mau cari persamaan apa? Konektor LCD bro. Oke, cari LCD. On off atau apa? LCD.
Tinggal kita klik search data, maka software ini akan mencarikan persamaannya untuk teman-teman sekalian. Samanya ada di mana? Enak toh? Enak insya Allah ya? Enak insya Allah. Jadi sudah ada persamaan IC, persamaan konektor. Kemarin ada lagi yang minta sama di kotanya Agihung juga. Waktu kita pergi makan tuna kemarin, ada Agihung kan? Apa dia request? Buatkan SOC, betul nggak? Maka per bulan lalu saya langsung pulang dari Sorong itu Pak Gihung, saya langsung cari orang yang bisa mengerjakan SOC diagram. SOC diagram ini dibuat berdasarkan dengan SOC-nya, CPU-nya. Sistem kerjanya gimana? Sistem on chip. Kita klik. Ya. Maka di sini akan menjelaskan alur-alur dari SOC. Bang, saya nggak ngerti, ya belajar bro. Tugas saya cuma menyediakan apa yang Anda minta tuh bro. 550.000 loh bro ini. Nggak perlu cari-cari IC, nggak perlu cari persamaan konektor, nggak usah persamaan, nggak usah cari komperan untuk ukur dioda mode. Bayangkan ketika dulu belum ada Borneo skematik. Ya, bang, tolong ukurkan dan tolong ukurkan jalur ini nyambung nggak? Ini dioda mode nilainya berapa? Dan percaya nggak percaya, Borneo skematik sekarang sudah ngalahin Google dalam mencari hardware solution. Saya mau tanya, pengguna Borneo skematik yang masih pakai Google mencari jalur putus siapa? Jalur charger handphone ini masih nyari nggak pakai Google? Enggak. Masih pakai nggak? Enggak. Saya yakin udah enggak. Insya Allah saya yakin udah. Karena insya Allah tim kami fast respon dalam memenuhi apa-apa yang teman minta. Dan alhamdulillah juga mulai dari hari ini kami juga mulai mengupdate yang namanya hardware solution laptop, walaupun bawahnya belum banyak karena ini kita akan lihat sesuai dengan request teman-teman. Kira-kira kita lempar ini dulu, nanti maunya apa nanti tim kami akan kerjakan. Ini sih mungkin saya hanya bisa update satu begini mungkin 3 hari atau 2 hari atau 1 hari satu tipe laptop saya bedahkan. Ini biaya lagi bang, karena harus beli mesin lagi, beli ini lagi, tapi tidak mengapa. Untuk teman-teman insya Allah kita usahakan yang terbaik, insya Allah. Ya, ini sudah ada dari teman-teman yang dapat kasus laptop, mudah-mudahan ini bisa membantu, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, itu aja mungkin yang dari Borneo skematik yang saya mau jelaskan. Selanjutnya saya pengen sedikit menjelaskan tentang software yang hari ini ya mau kita launching, yaitu yang namanya software RBM, Repair Business Management. Ini yang penting banget. Pentingnya karena kadang-kadang kita kerja kita nggak tahu bulan ini sebenarnya dapat berapa toh, betul nggak? Spare part terpakai berapa toh, dan segala macam. Ya, maka RBM ini Repair Business Management, tidak usah khawatir, software ini dibikin sama tim saya yang sama mengerjakan tim Borneo skematik. Ya, karena tim IT kita, masya Allah, itu juga bikin tim lagi gitu loh. Nah ini adalah softwarenya. Bagi yang mau menggunakan demonya, silakan nanti tinggal klik demo ya. Lalu coba demo lagi, maka akan silakan itu bisa input data, bisa apa segala macam. Cuma nggak bisa nyeting beberapa settingan doang. Tapi secara fungsi sama, bisa input, bisa ngeprint, bisa apa semuanya bisa. Nah software ini teman-teman sekalian, kalau mau login ya, ketika teman-teman beli software ini maka pertama kali akan login sebagai, akan dapat kode aktivasi. Kalau beli kode aktivasinya, misalnya saya sudah punya, pertama kali pasti akan login sebagai seorang ownernya ya, sebagai owner. Karena di sini nanti software ini bisa diakses oleh owner, kasir, teknisi, warehouse. Maksudnya gimana? Satu software ini nanti bisa untuk si teknisi lagi ngerjakan, dia pakai spare part apa, dia input apa segala macam, nanti akan mengurangi jumlah stok kita dan lain segala macam secara otomatis. Dan ini sudah saya coba, ini real banget, mengurangi banget ya. Misalnya saya sebagai owner, pertama sebagai owner kita masuk dulu, lalu nanti teman-teman sekalian, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah melakukan setting. Setting apa? Setting pegawai. Pegawai ini kalau kita klik nanti akan kita setting beberapa orang. Kayak yang bisa disetting adalah ya, yang bisa disetting nanti adalah dia sebagai kasir, teknisi, atau bagian warehouse, gudang. Nah, bagian gudang. Jadi nanti bagian gudang, ketika dia login sebagai bagian gudang, dia cuma bisa untuk input data aja.
tidak bisa akses ke bagian teknisi. Ketika dia input sebagai seorang teknisi, dia nanti hanya bisa nginput hubungan servisannya selesai apa enggak, spare partnya pakai berapa, ini segala macam. Nanti saya contohkan ya. Yang jelas ini bisa dipakai setiap hari, ya boleh teman-teman. Di sini ada untuk handphone, dashboardnya, dashboard ini. Kalau ini ya, MyShop ini aplikasi ini secara umum, keuntungannya berapa, penjualan dari hasil servis berapa, kalau kita jual spare part labanya dapat berapa, kalau kita jual handphone, jadi bisa juga untuk jual handphone, laba dari jual handphone berapa, pengeluaran toko itu berapa, supplier yang belum dibayar berapa, yang udah dibayar berapa, laba bersihnya berapa, semuanya ada di sini. Jadi semua sudah tersistem. Kalau servis pun begitu. Kalau repair di sini jadi ada MyShop ini umum, dia akan nanti terbagi terhadap servis, handphone dan spare part. Servis, kalau kita servis, ya di sini akan ketahuan juga nih, ya servis bulan ini berapa, pakai spare partnya berapa, laba bersihnya berapa, termasuk nanti semua servisan yang sedang dikerjakan, ya. Kelihatan ya, semua servisan kecil ya, semua servisan yang sedang dikerjakan, ya semua terpantau di sini, termasuk yang sudah selesai dan belum selesai, ya. Sudah masih antri, ada yang refund, ada yang sudah diambil, ya semua terpantau di sini. Ini data, semua datanya. Sedangkan kalau mau input data di sini, kalau mau input data maksudnya kalau ada yang nyerpis, kita klik input data. Nah, kita tinggal isi. Di sini juga nanti ada data customer. Kalau dia udah pernah servis, kita tinggal klik, ya. Kalau dia belum pernah servis, kita masukkan data baru. Anggaplah pernah servis, misalnya ini alamatnya sudah tersimpan dengan baik, ya. Lalu handphonenya apa? Misalnya Samsung Note 10 misalnya. Ya, sorry. Ini tipenya aja. Sini Note 10 misalnya. Ya. Di sini emailnya, kita kliklah sembarang lu emailnya. Ya. Lalu kerusakannya apa? Ditulis misalnya LCD blank. Sini deskripsinya apa, dikasihlah keterangan misalnya blank habis jatuh apa segala macam, kasih keterangan. Kelengkapannya apa, HP only misalnya, atau plus charger plus apa, teknisi yang ngerjain siapa, gitu loh. Tadi ingat waktu pertama kita setting siapa teknisi kita, di sini kita tinggal lihat siapa yang mau ngerjain. Nah, terus harganya berapa, estimasi harga berapa, misalnya harganya misalnya 700.000 atau 600.000, estimasi ya, artinya masih bisa berubah. Nanti kita kalau selesai dikasih garansi apa enggak? Ya, mereka kasih garansi berapa hari? Oh, misalnya saya mau kasih 15 hari, monggo. Ya, setelah itu tinggal di print. Mau di print apa enggak? Di printnya ada pilihan mau print thermal, dot matrix atau nggak usah di print deh, disimpan aja, tinggal disimpan. Ya, maka ini selesai ya. Ini menjadi satu servisan yang baru. Dia akan otomatis masuk ke list antri. Ya, dia akan masuk ke list antri dia. Nah, kalau kita mau proses, tinggal kita klik proses di sini. Nah, ya, ini tutorial lengkapnya ada di YouTube RBM channel udah kita buatkan ya. Nah, di sini juga nanti ada yang sedang proses, semuanya di sini. Ini yang jelas ini adalah tentang status handphone yang sedang dikerjakan. Apakah sudah diambil, batal, selesai, semua refund, semuanya ada di sini. Ya, semua ada di sini. Penggunaan spare part, kas dan lain-lain semua ada di sini ya. Nanti teman-teman ini bisa dicoba di demonya. Ya, di demonya. Nah, kalau dia sebagai owner begini, nah kalau dia sebagai teknisi gimana? RBM. Saya misalnya login sebagai teknisi ya. Saya kemarin ada setting teknisi. Di sini teknisi. Kalau dia salah nggak akan bisa login ya. Sama nih, dia akan kasih tahu data dia bagaimana, pendapatan bulan dia berapa. Pendapatannya 724 karena dia diatur dapat cuma 30%, langsung tersetting di sini dia cuma dapat sekian. Jadi teknisi sendiri punya data, bulan ini saya sudah dapat berapa nih, penggunaan spare part saya berapa nih, yang refund berapa nih, dia punya dashboard sendiri. Dan ini semua bisa diakses, baik owner maupun teknisi bisa diakses di Android, aplikasi Android. Dia bisa cek hari ini
servisan saya berapa, atau yang bosnya lagi keluar kota, dia bisa cek hari ini penjualan berapa segala macam, bisa lewat aplikasi yang ada di handphone. Ya. Nah di sini kalau misalnya dia lagi kerjain seperti ini, teman-teman sekalian, ya, dia tinggal mau dia proses ya. Misalnya dia pengen proses satu servisan, dia tinggal klik proses aja di sini. Dia proses, dia kerjain. Proses ya. Maka ini proses hilang dari sini. Pindah ke proses. Ya, dia kerjain. Ini bisa diproses, ini bisa diklik oleh admin depan atau bisa diklik oleh si teknisi. Ya. Nanti kalau udah selesai, misalnya ini udah selesai. Oke, udah selesai. Done apa cancel? Kalau cancel ya wis, balik. Kalau done, dia akan ditanyakan. Begitu done, dia akan tanyakan. Ini untuk yang tidak menggunakan spare part. Kalau tidak menggunakan spare part diapain? Dikasih tahu diapain tidak menggunakan spare part. Kan gitu ya. Kalau menggunakan spare part ya kita sini. Spare part apa yang dipakai? Kita sudah punya list spare part yang kita input di awal. Oh, misalnya pakai IC power. Ini otomatis dengan harganya pun sudah otomatis terpotong karena waktu kita input awal kita sudah input harga teknisi berapa, harga jual berapa, itu udah ada harga-harga yang kita pakai. Ya, ada harga jual keluar, ada harga kalau kita pakai sendiri. Ya. Itu kalau kita pakai teknisi. Kalau kita pakai spare part di dalam. Tapi kalau kita nggak pakai spare part di dalam, spare partnya nggak ada. Tiba-tiba kita butuh spare part, kita bisa di sini pakai. Oh, spare part luar toko. Misalnya, saya belinya spare part. Apa? IC charger misalnya. Harganya berapa? Tinggal tulis harganya berapa, 50.000 misalnya. Berarti uangnya pakai uang apa? Misalnya kan. Oke, kalau sudah selesai sini kita save. Ya. Anggaplah udah selesai, kita save di sini. Nah, handphone ini selesai. Maka di sini dia akan masuk ke selesai. Ya, yang diproses dia sudah nggak ada. Ya, yang diproses sudah tidak ada. Dia sudah pindah di selesai. Nah, kelebihannya software. Nah, ini ada invoice-nya ya. Kelebihannya software ini lagi, nanti si pelanggan yang mendownload aplikasi ini bisa kita kasih link toko kita. Ya, kita link toko kita, ini Your Store ini. Ini ada Your Store ya, toko kita ya. Kita klik toko kita. Jadi kelebihan software ini adalah kita memberikan teman-teman otomatis landing page. Landing page itu nanti di sini dia bisa service. Ya, dia bisa cek servisannya. Udah selesai belum? Ya, bisa lewat aplikasi ya. Tadi kasusnya udah selesai kan? Maka di sini yang atas nama Rahmat tadi mati total, statusnya sudah selesai tapi belum diambil. Kan gitu ya? Ya kan? Sudah selesai dan belum diambil kan? Kalau servisannya sudah diambil, ya. Selesai misalnya tadi. Bukan di sini. Ini bukan yang bisa diambil bukan teknisi ya. Teknisi kan nggak bisa ya. Betul ya? Yang bisa diambil bosnya atau si kasir. Kan gitu ya? Anggaplah bos yang masuk. Teknisi nggak bisa ngasih ke user. Yang bisa ngasih user adalah kasir atau owner. Ya, teknisi kerjanya, makanya di sini tadi nggak muncul dia untuk ngambil. Tapi kalau di sini mungkin muncul, ya. Prepare, list, selesai. Tadi Rahman ini yang paling bawah, diambil nggak? Oke, diambil. Mau hubungi orangnya nggak lewat WA? Bisa klik sini langsung terhubung ke aplikasi WA. Kita bisa chatting orangnya. Kalau mau diambil, klik taken, kita rubah statusnya menjadi selesai. Di sini tadi biayanya 200, betul nggak 200? Ada perubahan harga nggak? Kan gitu ya. Kalau misalnya 200 sudah 200 ya cukup. Kalau misalnya ternyata berubah, ada penambahan 50.000 misalnya 250.000. Ya. Atau tetap 200. Maka status ini selesai, nanti bisa di print. Selesai statusnya. Jadi kita bisa proses servis kita, juga proses penggunaan spare part ya. Laporannya juga ada daily misalnya hari ini.
Laporan hari ini tadi ada nih penggunaan spare part 50.000, langsung muncul laporannya di sini yang hari ini. Ya, demikian juga nanti di dashboard repair kita ya akan muncul secara otomatis, dan ini udah saya coba, udah saya tes. Teman-teman yang mau uji coba silakan pakai demonya, itu gratis ya. Dan ini rencana insya Allah dan selain itu teman-teman, tadi saya bilang dia punya toko ya. Di toko ini kalau kita nanti input kita bisa punya produk, atau produk kita misalnya kita punya spare part ya, baterai, tool, bisa ditampilkan di sini, jualan di sini, dan kita bisa jualan di sini. Kalau misalnya orang mau tahu, bang ada jualan apa, ada baterai nggak, kasih aja link ini. Oh ada nih, ini linknya. Dia tinggal beli, kalau dia beli tinggal klik buy, dia akan chatting ke kita gitu. Ya, berarti kita juga bisa jualan HP second, bisa jualan aksesoris, bisa di sini. Ya, dan juga bisa barcode, bisa apa segala macam. Insya Allah nanti kita akan, karena waktunya saya tidak banyak, nanti akan kita lengkapkan dengan panduan yang pasti adalah produk ini produk Borneo Flasher. Insya Allah kita bertanggung jawab terhadap produk ini. Produk ini harganya 350.000 1 tahun, tetapi khusus untuk yang hadir di sini, dan saya memang hanya akan menjual 100 paket dulu, 100 software dulu ya. Nanti teman-teman bisa jual, hubungi, cukup mereplay. Karena saya mau pastikan yang beli adalah yang di sini, ya, mereplay pendaftaran kemarin, ya, kan ada kan replayan pendaftaran kemarin, membuktikan bahwa itu Anda. Nah, ini harganya untuk peserta yang hadir hanya Rp250.000, ya. Ini bisa digunakan untuk 1 tahun, sudah cukup lengkap, insya Allah sangat lengkap. Dan ini tentu kami sangat menerima masukan-masukan, bang, kurang ini, seperti Borneo Skematik lah. Bang, Borneo Skematik kurangnya ini, bang kami butuh seperti ini, kamu butuh, biarkan ini berkembang pelan-pelan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi alat yang bisa dipakai worldwide. Mr. Mukes, you ready to sell it worldwide? Ready? Oke, thank you sir. Kita siap jual worldwide, cuman masalahnya saya belum berani jual worldwide kalau belum saya uji dulu di Indonesia. Terus, karena kalau di Indonesia begitu Anda komplain, masih gampang saya kembaliin duitnya. Betul nggak? Tapi kalau luar negeri, kalau udah susah. Makanya saya hanya menjual 100 aja dulu, lalu saya testing selama sebulan ini, 100 ini ada kendala nggak apa segala macam. Kalau ternyata sukses, oke, nggak ada masalah, baru saya berani jual keluar. Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menjual produk, supaya saya tidak asal jual. Supaya yang 100 ini kalau komplain gampang, oke, mana rekeningmu, saya kembaliin duitnya, selesai, ambil itu gratis, sudah selesai. Ya toh, kalau produk ini tidak baik. Itu mungkin sedikit karena kita waktu cuma sampai jam 5, kita masih ada waktu untuk berbagi-bagi. Silakan bagi yang minat software ini, langsung aja hubungi saya, mau inbox boleh atau mau hubungi tim saya, nanti pembeliannya akan kita atur, hanya kita jual 100 paket saja. Tidak lebih dari itu dulu insya Allah. Demikian, sekali lagi semoga produk ini juga bisa bermanfaat sebagaimana Borneo Skematik. Borneo Skematik membimbing Anda dalam tools repair sehari-hari. Semoga ini bisa membantu Anda dalam memperbaiki manajemen toko supaya setiap bulan jelas mau keluar duit berapa, gaji berapa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.